Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-154 dari surah Ali Imran yang masih lagi menerangkan tentang perang Uhud, yang mana pada perang Uhud telah diterangkan sebelum ini umat Islam berperang menghadapi kafir Quraisy. Kemudian keputusan perang itu adalah melalui permintaan pendapat dari Rasulullah kepada para sahabat sekalian. Nah, termasuklah diantaranya kepada orang-orang munafik, karena jumlah kafir Quraisy yang akan menyerang umat Islam di Madinah adalah banyak sekali, yaitu 3 kali lipat dari yang jumlah mereka di perang Badar. Apabila di perang Badar jumlah mereka 1000, maka di perang Uhud ni jumlah mereka 3000. Maka Rasulullah meminta pendapat. Maka di antara yang memberikan pendapat adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu pemimpin orang-orang munafik. Nah, kata Abdullah bin Ubay, ini ramai ini, maka janganlah kita keluar Madinah lagi, kita bertahan saja dalam Madinah ini. Mereka tidak mau keluar. Nah, kemudian para sahabat yang lain berpendapat bahwasanya apabila memang orang-orang beriman adalah orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada mereka. Maka mengapa mesti takut untuk berperang melawan kafir Quraisy apabila Allah bersama kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pendapat para sahabat ini, yaitu untuk keluar dari Madinah menuju Uhud, dan di sana terjadilah peperangan. Nah, umat Islam pula di Uhud seperti yang telah diterangkan dalam ayat sebelum ini, di permulaan perang menang. Pemimpin yang membawa bendera dari kalangan musuh itu dapat dibunuh. Bahkan 7 orang yang berada di kiri kanan pembawa bendera itu juga dibunuh. Kemudian tentara musuh menjadi kucar kacir. Kemudian mereka bertempiaran lari, menunjukkan bahwasanya di awal perang Uhud itu umat Islam mendapatkan kemenangan. Namun setelah berlalu permulaan perang itu dan melihat bahwasanya musuh telah
pergi lari dan meninggalkan harta rampasan perang, maka umat Islam mulailah berselisih. Seperti yang telah kita terangkan sebelum ini, yaitu sebahagian mereka menghendaki dunia. Minkum mayyuridud dunya, yaitu perang kan sudah selesai, tak ada salahnya kita mengambil harta rampasan perang itu. Kata yang satu lagi, oh tidak, ini perselisihan. Rasulullah telah memberikan arahan, jangan tinggalkan tempat berperang, karena Rasulullah yang menetapkannya, dan sebelum ada izin dari Rasulullah untuk meninggalkan, jangan tinggalkan. Nah, akhirnya terjadilah perselisihan. Wa tanaza'tum, dan kamu pula berselisih. Nah, perselisihan itu membawa kepada ramai dari kalangan umat Islam yang terbunuh mati sebagai syuhada, gugur sebagai syuhada. Kemudian juga banyak yang terluka. Itulah keadaan di perang Uhud. Nah, kemudian setelah perang selesai, atau dalam perang itu diceritakan bahwasanya umat Islam itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang terus membuktikan keimanan mereka karena mereka berperang ikhlas karena Allah. Maka apabila ada harta rampasan perang, tidak sedikit pun mereka berkeinginan untuk mengambilnya. Meskipun telah dipercayai musuh telah kalah, mereka tidak mau. Apa sebab? Sebab belum ada lagi perintah dari Rasul untuk berbuat demikian. Nah, ini kelompok pertama. Tapi kelompok yang kedua ini disebutkan pertama ada yang 300 itu pulang. Itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. 300 karena ramai ini umat Islam, karena ramai ini yang dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam ketika itu berjumlah 1.300 pulang. Tinggal berapa lagi? 700. Nah, yang 700 itu bertahan di Uhud. Nah, yang 700 itu terpecah dua pula lagi. Nah, itu yang sebahagian tadi menghendaki dunia dan sebahagian tetap bertahan. Nah, inilah dia dua kelompok, yaitu yang membuktikan keimanan mereka dan yang tidak membuktikan keimanan mereka, yang ikhlas berjuang karena Allah dan yang mengejar kepentingan duniawi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang kita terangkan ini bahwasanya yang beriman dan yang ikhlas di dalam berjuang, berperang, berjihad di jalan Allah, Allah berikan karunia kepada mereka. Di antara karunia tersebut adalah berupa dapatnya mereka kantuk ketika di medan perang. Nanti kita terangkan keistimewaan dari kantuk di medan perang, apalagi dalam suasana perang Uhud. Kemudian yang tidak ikhlas, yang tidak membuktikan keimanan mereka, mereka tidak dapat kantuk, maka mereka senantiasa dalam kecemasan. Nah, yang dapat kantuk mereka akan segar kembali. Kemudian yang senantiasa cemas, maka tetap berada dalam kesusahan. Nah, inilah yang kita masukkan dengan dua kelompok yang berbeda, yaitu yang beriman diberikan pemberian berupa kebaikan, kemudian yang tidak ikhlas, tidak membuktikan keimanan, maka Allah tidak berikan kepada mereka pemberian. Nah, mudah-mudahan dengan ayat ini kita akan mendapatkan pengajaran bahwasanya kita pasti akan diuji. Kalau kita ini mengaku sebagai umat Islam, maka umat Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu umat Islam yang betul-betul membuktikan keimanan dan ikhlas, dan umat Islam yang hanya berpura-pura sebenarnya memeluk agama Islam. Itulah yang kita sebut sebagai orang-orang munafik. Maka mereka ini tidak akan diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam setiap dada umat Islam. Itu penghujung ayat. Allah menyebutkan wallahu alimum bidzatis sudur. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam dada setiap manusia. Jadi ayat ini menerangkan tentang dua kelompok yang berbeda dari kalangan umat Islam. Maka mudah-mudahan kita ini dimasukkan ke dalam kelompok yang betul-betul membuktikan keimanan dengan penuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Allah berfirman, thumma, kemudian, bermakna ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Anzala alaikum, Allah telah menurunkan ke atasmu, menceritakan kembali apa yang berlaku dalam perang Uhud. Min ba'dil ghammi, selepas kesedihan menimpamu, yaitu berupa banyaknya yang terluka, ada yang terbunuh, bahkan berita tentang kewafatan Rasulullah. Selepas kesedihan, amanatan, Allah memberikan kepadamu keamanan, yaitu rasa aman. Nu'asan, berupa kantuk. Kantuk, permulaan tidur, kantuk. Yaghsha, yang mana kantuk tersebut meliputi ta'ifatan minkum, satu kelompok darimu. Wa ta'ifatun, dan satu kelompok lagi, bermakna ada berapa kelompok? Ada dua kelompok. Dan satu kelompok lagi, qad ahammathum anfusuhum, yaitu diri mereka telah menjadi cemas oleh diri mereka sendiri. Jadi diri mereka itu yang mencemaskan diri mereka. Yazunnuna, mereka itu berprasangka billahi, terhadap Allah, ghairal haqq, yaitu persangkaan yang tidak benar. Zannal jahiliyah, yaitu persangkaan jahiliyah. Jahiliyah, kebodohan, persangkaan berdasarkan kebodohan mereka. Yaquluna, mereka berkata, mereka yang mana? Kelompok yang kedua. Hal lana minal amri min syai', apakah bagi kami dari urusan itu ada sesuatu? Maknanya nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Qul innal amra kullahu lillah. Qul, katakanlah, innal amra, sesungguhnya urusan itu, kullahu, seluruhnya, lillah, bagi Allah, atau di tangan Allah. Yukhfuna, mereka itu menyembunyikan, fi anfusihim, pada diri mereka, ma la yubduna lak, apa-apa yang tidak mereka nampakkan kepadamu, atau apa-apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka yang dimasukkannya adalah kelompok yang kedua, yaitu dari kalangan orang-orang yang tidak membuktikan keimanan mereka. Yaquluna, mereka berkata, apa kata mereka? Lau, sekiranya, ini andaian. Lau kana lana, seandainya atau sekiranya bagi kami, minal amri syai'un, dalam urusan itu ada sesuatu yang kami bisa dipertimbangkan atau diterima, diambil pendapat kami, ma kutilna hahuna, maka pasti tidak akan terbunuh kita di sini. Di sini maksudnya di Uhud. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah kepada Rasulullah,
Lau kuntum fi buyutikum, sekiranya kamu berada di rumahmu, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan ke atas mereka kematian, niscaya mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka untuk pergi ke tempat mereka dibunuh, maknanya di medan perang. Dengan bahasa yang lebih mudah susunannya adalah, katakanlah sekiranya telah ditetapkan ke atas mereka kematian di medan perang, niscaya mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka ke medan perang untuk menemui ajal mereka di medan perang. Waliyabtali Allah, dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam dadamu, waliyumahhisa, dan untuk membersihkan ma fi qulubikum, apa-apa yang ada di dalam hatimu. Wallah, dan Allah alimum, maha mengetahui, bidzatis sudur, apa-apa yang ada di dalam dada. Kita lihat dari awal ayat. Ayat ini sangat panjang sekali. Kemudian Allah menurunkan kepadamu setelah kesedihan itu atau setelah kesusahan itu keamanan, yaitu berupa kantuk yang meliputi satu kumpulan darimu, dan satu kumpulan lagi diri mereka telah mencemaskan diri mereka sendiri, bermana mereka dalam kecemasan, yang mana mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, yaitu persangkaan yang tidak benar, yaitu persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan, apakah bagi kami dari urusan itu ada sesuatu, yaitu sesuatu berupa pendapat yang bisa diterima, atau nanti kita sebutkan urusan itu mana urusan kemenangan, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kami ada sesuatu untuk mendapatkan kemenangan tersebut? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu, urusan kemenangan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Mereka menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hati mereka, apa-apa yang tidak mereka nampakkan kepadamu. Jadi ada yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, dan yang disembunyikan itu tidak dinampakkan kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, sekiranya bagi kami di dalam urusan itu ada sesuatu, atau pendapat kami bisa diterima, atau kami ada bahagian untuk mendapatkan pertolongan, maka tidaklah kami terbunuh di sini. Kata kami ini juga bisa diganti kepada kita. Maka tidaklah kita terbunuh di sini, merujuk kepada sebahagian yang gugur sebagai syuhada. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, seandainya kematian itu telah ditetapkan ke atas mereka di medan perang, niscaya mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka ke tempat kematian mereka itu. Dan supaya Allah menguji kamu, yaitu tentang apa-apa yang ada di dalam dadamu, dan supaya Allah mensucikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada. Ringkasan ayat, karena ayat ini terlalu panjang, maka ringkasannya adalah ayat ini menerangkan tentang dua kelompok, dua golongan, dua kumpulan orang-orang beriman, yaitu yang pertama yang betul-betul beriman dan ikhlas, yaitu dengan berperang di jalan Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah yang sebenarnya tujuan berperang itu adalah untuk mendapatkan kekayaan, harta rampasan perang, atau untuk keduniaan.
Nah, atau untuk dianggap sebagai orang-orang yang telah beriman. Mereka ini adalah kalangan orang-orang munafik. Maka mereka ini jumlahnya dalam perang Uhud itu 300 orang, dari yang 1000 pulang ke Madinah. Kemudian ada yang bertahan itu pula sebenarnya dia ingin mengejar harta rampasan perang. Buktinya, nah setelah kemenangan didapatkan, mereka mengejar harta rampasan perang sebelum Rasulullah mengarahkan mereka untuk berbuat demikian. Karena ada dua golongan, maka golongan yang membuktikan keimanan Allah berikan pemberian, dan golongan yang tidak membuktikan keimanan Allah biarkan mereka di dalam kesusahan mereka. Apa yang berlaku dalam perang Uhud itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang tidak, siapa yang ikhlas, siapa yang mengejar kepentingan. Kemudian juga untuk sebahagian umat Islam yang membuktikan keimanan. Tujuan apa yang terjadi dalam perang Uhud itu, sehingga ada yang terluka, ada yang terbunuh. Terluka dan terbunuh itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada mereka, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ikhlas kembalikan kepada Allah, yang tidak ikhlas maka hendaklah segera mereka bertaubat, sebab Allah mengetahui apa yang ada dalam dada mereka. Inilah dia ringkasan dari ayat yang panjang ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat ini dimulai dengan perkataan thumma, kemudian, bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Tentang gambaran yang terjadi dalam perang Uhud, yaitu umat Islam bertempiaran lari. Sebahagian dari umat Islam lari sekencang-kencangnya. Ini sudah kita terangkan, sehingga tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Sampai-sampai Rasulullah pun ditinggalkan di belakang, karena Rasulullah tetap bertahan di medan perang. Bahkan Rasulullah memanggil mereka pun mereka tak dengar. Atau satu lagi tafsiran, Rasulullah memanggil mereka tetapi mereka tidak mau mengikuti panggilan Rasulullah itu. Jadi pertama tidak mendengar. Mengapa tak mendengar? Karena mau menyelamatkan diri, sehingga tak terdengar lagi teriakan panggilan. Dan satu lagi, mendengar teriakan panggilan tapi tak mau kembali ke belakang karena ingin menyelamatkan diri, takut kepada kematian. Itulah gambaran yang terjadi dalam perang Uhud. Sebelum ini diterangkan pula tujuannya mengapa peristiwa dalam perang Uhud itu terjadi sehingga umat Islam merasa susah, sengsara, menderita. Tujuannya adalah supaya umat Islam yang betul-betul membuktikan keimanan mereka tidak merasa bersedih dan berduka cita dengan apa yang telah berlaku itu. Apa sebab? Sebab kalaupun adalah karena kesalahan mereka, Allah telah memaafkan mereka, hilang kesedihan. Atau tafsiran yang kedua, tidak lagi mereka berduka cita kalau terjadi lagi pada masa yang akan datang seperti yang terjadi pada perang Uhud, tidak lagi berduka cita. Apa sebab? Sebab yang terjadi dalam perang Uhud itu adalah yang paling berat. Kemudian apabila itu adalah yang paling berat, kemudian berlaku juga yang kurang beratnya, maka mudah bagi mereka untuk menghadapinya. Nah, kemudian Allah menerangkan pula tentang itulah dia dua kelompok yang ada dalam perang Uhud. Kemudian Allah ingin menerangkan tentang pemberian Allah kepada yang membuktikan keimanan, dan Allah tidak memberikan pemberiannya kepada yang tidak membuktikan keimanan. Ini makna-makna kemudian. Jadi kemudian ini maknanya menerangkan tentang balasan yang Allah berikan kepada dua kelompok dari kalangan orang-orang beriman. Jadi sampai hari ini orang-orang beriman itu, yang mengaku beriman atau umat Islam itu, tetap dalam dua kelompok ini. Nah, kita tidak ingin berada dalam kelompok yang tidak membuktikan keimanan, yang hanya berpura-pura. Yang berpura-pura itu tak membuktikan keimanan. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Solat juga, tapi tidak membuktikan keimanan. Berpuasa juga, berzakat juga, bersedekah juga, pergi haji juga, menuntut ilmu juga,
Bahkan lebih awal pula masuknya lagi. Umpamanya. Ini contohlah. Tetapi ada dua, yaitu tapi kita tak tahu yang mana yang betul-betul membuktikan keimanan, yang mana beramal dengan ikhlas, yang mana tidak. Apa sebab? Sebab tersimpan di dalam dada, di dalam hati, dan yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun manusia tidak mengetahui dan Allah tahu, Allah akan membalas seperti apa yang Allah ketahui. Apabila Allah mengetahui memang niatnya ikhlas, Allah berikan balasan kebaikan. Apabila tidak, maka Allah biarkan mereka dalam kesengsaraan. Jadi ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Summa anzala alaikum. Allah telah menurunkan kepadamu. Nanti kita terangkan telah menurunkan apa? Telah menurunkan kantuk. Sekarang perkataan menurunkan. Kalau disebut kata menurunkan, Allah menurunkan. Kalau menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Nah, kalau Allah menurunkan, Allah berada di mana? Allah berada di Arash. Arash berada di atas langit. Nah, berarti tinggi. Nah, ketika Allah menyebut Allah menurunkan ke atasmu kantuk, bermakna kantuk itu datang dari sisi Allah. Kantuk itu ada dua. Ada kantuk yang datang dari diri kita sendiri. Nah, kalau sudah penat kita bekerja, maka datanglah kantuk. Itu dari diri kita sendiri. Tetapi kantuk yang datang kepada pejuang-pejuang Islam di perang Uhud itu bukan dari diri mereka. Kalau dari diri mereka tak akan mungkin datang kantuk. Apa sebab? Sebab mereka dalam keadaan cemas. Orang yang berada dalam keadaan cemas tidak akan mungkin bisa kantuk. Apalagi tidur. Kantuk itu permulaan tidur. Kalau mengantuk itu separuh ingat, separuh tidak. Nah, apabila mendengar pengajian, pangkal-pangkalnya terdengar. Ujung-ujungnya sudah tak terdengar leh. Itu kantuk. Sebahagian beban itu terlepaskan. Tapi kalau tidur semuanya tak dengar. Dari awal sampai akhir tak dengar. Nah, yang dimasukkan di sini adalah kantuk, bukan tidur. Mengapa kantuk yang Allah berikan? Sebab dalam suasana perang. Kalau dalam suasana perang, kantuk adalah yang sesuai. Sebab apabila kantuk masih ada sadar-sadarnya, maka dengan adanya sadar-sadar itu menjadi berhati-hati, berwaspada. Kapan-kapan musuh itu datang, umpamanya terdengar saja sedikit bunyi, orang yang kantuk itu segera dia sadar kembali. Tapi kalau tidur yang diberikan dalam perang, wah, itu berbahaya. Bisa saja musuh datang secara tiba-tiba dan dia tidak bersiap sedia. Jadi mengapa kantuk disebut dalam ayat ini? Karena itu adalah pemberian dari Allah di dalam perang, sesuai untuk masa perang. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban. Nah, karena perang Uhud, perang yang telah diterangkan sebelum ini adalah perang yang sangat susah, berat, maka umat Islam berada dalam kecemasan, musuh sedang menguasai mereka. Nah, ketika itu tidak akan mungkin bisa datang kantuk. Sebab dari diri kita sendiri. Kalau kita berada dalam hutan yang gelap gulita dan kita bersendirian dan bunyi-bunyi pula di sekeliling kita menakutkan, mungkin kantuk? Tak mungkin. Karena kita dalam ketakutan, dalam kecemasan. Nah, tetapi umat Islam yang membuktikan keimanan dan berjuang ikhlas karena Allah, Allah berikan kantuk kepada mereka untuk mengurangi beban mereka yang cemas itu. Nah, kantuk yang mereka terima itu adalah datang dari sisi Allah. Maka digunakanlah kata anzala. Maka dari kata anzala ini kita mesti memahami kantuk ini dari atas datangnya nih. Maka kantuk yang datang dari atas ini tidak sama dengan kantuk yang datang dari diri kita sendiri. Nah, kantuk yang datang dari atas itulah yang kita sebut sebagai karunia dari sisi Allah, pemberian istimewa dari sisi Allah. Summa anzala alaikum. Kemudian Allah menurunkan ke atasmu min ba'dil ghammi, setelah kesusahan atau setelah kesedihan. Telah kita terangkan mana ghammi sebelum ini, yaitu
Boleh jadi adalah karena terluka, boleh jadi karena terbunuh, boleh jadi karena berita tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi karena penguasaan kafir Quraisy terhadap mereka dalam perang Uhud. Amanatan dari kata al-aman. Al-aman maknanya aman, keamanan, rasa aman. Rasa aman itu adalah rasa yang membuat kita menjadi tenang. Apa sebab? Sebab tidak ada ketakutan. Ketakutan itu kapan terjadi? Apabila ada perkara buruk yang kita jangka akan berlaku, kita takut. Apa perkara buruk dalam perang? Perkara buruk dalam perang adalah kalau musuh tiba-tiba saja datang dan membunuh kita. Nah, Allah berikan rasa aman. Makna rasa aman di sini, mereka tidak sedikit pun takut kepada musuh yang akan datang membunuh. Nah, itu luar biasa. Itu adalah pemberian istimewa dari Allah dalam perang, tapi mendapatkan rasa aman. Itu adalah pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana rasa aman itu didapatkan? Ada kajiannya, yaitu diantaranya rasa aman itu didapatkan adalah dari keimanan mereka kepada Allah, yang Allah itu tidak akan menyia-nyiakan mereka, meninggalkan mereka, mengabaikan mereka, meninggalkan mereka. Tidak. Allah memelihara mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Karena keimanan mereka kepada Allah yang memelihara dan menjaga mereka, maka dapatlah rasa aman. Keyakinan. Anak kita umpamanya, anak kita ini kecil, kurus, lemah umpama dibandingkan dengan kawan-kawannya. Kalau dia pergi sekolah selalu diganggu oleh kawan-kawannya. Maka kalau dia pergi sekolah dengan dirinya sendiri, dia akan takut, dia akan risau, dia akan gelisah. Tetapi kalau dia tahu bahwasanya ada ayahnya yang memperhatikannya, bagaimana? Masih takut lagi dia? Tidak, sebab kalau kawannya mengganggu, dia tahu ayahnya itu nanti yang akan memeliharanya, menjaganya dari kawan-kawannya yang mengganggunya. Akhirnya dia mendapatkan rasa aman. Dia tengok ayahnya melihatnya. Nah, karena dia tahu bahwa ayahnya melihatnya, yang akan melindunginya, maka dapatlah dia rasa aman. Begitu juga orang-orang beriman dapat rasa aman karena keimanan mereka kepada Allah yang melindungi mereka. Mengapa yang satu lagi cemas? Sebab tidak ada keimanan kepada Allah. Mereka menyangka bahwasanya mereka yang memelihara diri mereka sendiri. Maka di saat musuh itu nampak menguasai mereka, maka cemaslah mereka. Matilah kita lagi ini. Itu adalah karena mereka menjalani hidup dengan diri mereka sendiri. Sama seperti anak tadi, kalau dia menjalani hidupnya dengan dirinya sendiri, yang kurang, yang lemah, yang memiliki keterbatasan, pastilah dia akan cemas. Nu'asan. Rasa aman itu adalah bentuknya berupa kantuk. Sebab orang yang dapat kantuk itu adalah orang yang merasakan keamanan. Kalau dalam kecemasan tidak akan mungkin mendapatkan kantuk. Aman, rasa aman itu bisa membuat kita mengantuk. Aman karena bersandar di dinding. Aman karena jauh dari pandangan guru di hadapan. Ustaz tak lihat kita ini. Aman, kita jauh di belakang umpamanya. Maka boleh sekali mbak kantuk. Tapi di depan itu, wah ini sedang dilihat kita ini. Dari depan dilihat, dari belakang dilihat. Nah, apabila rasa gelisah, risau, maka susah untuk mengantuk. Ini dalam perang, karena mereka adalah orang-orang beriman, meskipun musuh mungkin saja akan datang dari segala arah, tetapi karena keimanan mereka kepada Allah, mereka menjadi aman, dan kemudian mereka pun mengantuk. Mengantuk itu meskipun tidak tidur, kalau betul-betul kita dapat mengantuk yang merupakan karunia dari Allah,
meskipun hanya beberapa menit saja mengantuk, itu sudah kembali segar. Ya, dikatakan tidur tidak, karena terdengar-dengar juga. Ada orang berbisik-bisik terdengar juga. Tetapi tak begitu pasti. Nah, kalau tidur memang dah hilang langsung. Tidak ada lagi perhubungan dengan alam sekitar. Nah, kantuk itu pun sudah cukup untuk membuat kita kembali segar. Nu'asan yaksha. Nah, kata yaksha ini maknanya meliputi. Meliputi maknanya memberikan kesan, memberikan pengaruh kepada ta'ifatan minhum. Ta'ifah, kalau disebut ta'ifah, bermakna bukan satu dua orang, bermakna seluruh yang beriman, seluruh yang ikhlas, semuanya mengantuk. Nah, kalau sebahagian dari yang ikhlas itu mengantuk, itu belum lagi keistimewaan, belum lagi nampak dari sisi Allah. Mungkin dari mereka karena capek, penat umpamanya. Tetapi kalau semuanya mengantuk, semua yang beriman mengantuk, semua yang ikhlas mengantuk, bermakna kantuk itu bukan datang dari diri mereka sendiri. Maka memperkuat lagi perkataan anzala tadi, bahwasanya memang kantuk itu adalah dari Allah, karena dia menyeluruh kepada semua orang-orang beriman yang benar-benar beriman. Jadi ada orang yang beriman, yang benar-benar beriman, ada orang yang beriman sebenarnya mengaku-ngaku beriman. Nah, yang mengaku-ngaku beriman itu bagaimana? Wa ta'ifatun, dan satu golongan lagi, satu kelompok lagi, qad ahammathum anfusuhum, diri mereka itu telah mencemaskan diri mereka sendiri. Kalau kita lihat ini dari sisi kaidah bahasa Arab, fa'ilnya anfusuhum, fi'ilnya ahammat, hum maf'ulun bih. Nah, mereka mencemaskan diri mereka sendiri. Nah, maknanya hawa nafsu yang ada pada mereka itu mencemaskan diri mereka sendiri. Seakan-akan diri ini ada dua. Nah, sama dengan kita lah. Kita menasihati diri kita sendiri. Nah, siapa yang menasihati? Kita. Yang dinasihati? Kita juga. Nah, macam diri kita ini ada dua. Begitu juga dalam ayat ini. Mereka mencemaskan diri mereka sendiri, yaitu hawa nafsu mereka mencemaskan. Kalau kita mati di sini macam mana? Sementara kita datang ini adalah untuk mencari harta rampasan perang. Ingat-ingat macam perang Badar. Perang Badar kita bisa mengalahkan musuh, kemudian kita dapat kemenangan, dapat harta rampasan. Rupanya tidak seperti perang Badar. Sudah banyak yang terbunuh. Kalau kita terbunuh pula bagaimana? Nah, mereka mencemaskan diri mereka sendiri. Apa yang membuat mereka cemas? Yang membuat mereka cemas adalah hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu mereka itu mau mati atau mau hidup? Mau hidup. Mau menang, mau kalah? Kalau tanya hawa nafsu pasti mau menang. Tetapi kalau iman itu sepenuhnya karena ia membuktikan keimanan, mau menang kah, mau kalah kah, mau mati kah, mau hidup kah, mau terluka kah, mau selamat kah, peduli apa saya dengan semua itu. Yang penting saya mesti berjuang ini karena Allah. Itu berdasarkan iman. Maka disebutlah di sini kata anfusuhum, anfus, nafsu. Jamak dari nafsu, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mereka itu yang membuat mereka menjadi cemas. Maka jangan sampai hawa nafsu kita menguasai hati kita. Kalau hawa nafsu kita menguasai hati kita, disitulah kecemasan timbul. Lalu apa yang mestinya menguasai hati kita? Iman kita. Kalau iman kita yang menguasai hati kita, rasa aman akan dapat. Maka kantuk pun akan datang. Kantuk di dalam perang adalah perbuatan yang baik, tapi kantuk ketika beribadah itu adalah tercela. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Kantuk dalam perang karunia, kantuk dalam solat itu adalah malapetaka. Karena ada yang kantuk dalam solat, ini sudah 3 atau 4 rakaat ya, karena dia mengantuk. Kantuk dalam majlis ilmu, dia adalah juga malapetaka, tidak sepatutnya berlaku.
Kemudian diterangkan lagi, kecemasan mereka itu tidak hanya pada diri mereka saja. Artinya mereka cemas itu pada diri mereka, tetapi tidak terhenti kecemasan pada diri mereka saja, tetapi mereka juga mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas pada diri mereka yang cemas, tetapi terus pula perbuatan mereka yang tercela berikutnya adalah yazunnuna billahi ghairal haqq. Mereka berprasangka buruk kepada Allah. Apa bentuk persangkaan buruk mereka? Pertama, umpamanya mereka berpendapat kalau memang ya Rasulullah itu adalah Rasul yang benar, mengapa kita kalah dalam perang ini? Karena dia sebagai pemimpin perang. Kalau memang ia benar, maka kita akan menang dalam perang ini. Nah, itu persangkaan buruk. Atau persangkaan mereka kepada Allah. Kalau memang ia Allah yang mengutus Rasulullah, mengapa Allah tidak memenangkan kita yang berperang bersama Rasulullah? Mengapa Allah tidak memenangkan kita? Kita ini kan bersama Rasulullah. Sementara Rasulullah itu adalah Allah yang mengutusnya. Mengapa Allah tak berikan kemenangan kepada kita? Mengapa kepada kafir Quraisy pula? Nah, itu adalah persangkaan yang buruk kepada Allah. Atau lagi umpamanya, kalau memang ya agama Islamnya agama yang benar, mengapa kita bisa kalah sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam? Nah, ini adalah persangkaan yang buruk kepada Allah. Bagaimana menjawabnya ini? Sudah ada jawaban sebelum ini, yaitu ada sunnah pergantian. Masih ingat sunnah pergantian? Nah, proses untuk menuju kemenangan itu memang Allah pergilirkan. Allah pergilirkan. Kadang-kadang umat Islam terluka, kadang-kadang musuh yang terluka. Tetapi pada akhirnya kemenangan hanya akan diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, orang-orang yang tidak memiliki ilmu ini, orang-orang yang berada dalam kebodohan ini berprasangka buruk kepada Allah. Maka Allah pun menyebutkan zannal jahiliyah. Persangkaan mereka itu adalah persangkaan jahiliyah berdasarkan kebodohan. Sepatutnya mereka memahami bahwasanya apa-apa yang berlaku itu adalah seperti yang Allah telah takdirkan, Allah telah tetapkan di zaman azali lagi, di dalam qada dan qadarnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka sepatutnya mereka memahami ini adalah kehendak Allah, ini adalah ketentuan Allah. Pasti di sebalik ini ada hikmahnya. Mesti mereka menangkap dengan keimanan. Tetapi malah mereka berprasangka buruk pada Allah. Orang yang menangkap dengan keimanan berprasangka baik, ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Kalau orang yang melihat dengan hawa nafsu, dia berprasangka buruk seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Apa bentuk perkataan mereka yang datang dari persangkaan buruk mereka? Yaquluna, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai'? Apakah ada bahagian bagi kami ini dalam urusan ini? Dari sesuatu tentang urusan ini? Nah, ulama tafsir menjelaskan, penjelasan yang pertama, yang dimasukkan urusan itu apa? Yang dimasukkan urusan itu adalah ketentuan pergi berperang. Nah, ketentuan pergi berperang ini kan Rasulullah kan meminta pendapat. Tadi sudah kita terangkan, minta pendapat. Maka pendapat orang-orang munafik ini, tak usahlah kita pergi berperang, kita di Madinah sajalah. Nah, kemudian Rasulullah tidak mengambil pendapat mereka. Nah, mereka mengatakan, kalaulah kami ini diberi bahagian untuk memberi pendapat dan diikuti, maka tidaklah kita menjalani kesusahan dalam Uhud, dalam perang Uhud ini. Ini apabila kita bawa makna urusan tersebut adalah mereka mendapatkan bahagian di dalam menentukan pergi berperang. Ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu kemenangan. Nah, apakah kemenangan itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala atau kita juga menentukan kemenangan itu, yaitu dengan usaha dari kita? Nah, maknanya kalau kita adalah yang menentukannya, maka kita sebenarnya yang menetapkan bahwasanya memang kemenangan itu adalah kita yang meraihnya. Ini tanpa
campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah persangkaan buruk. Sebenarnya yang menjadi penentu kemenangan itu sepenuhnya adalah Allah, dan usaha kita pun sehebat apapun kita berusaha, bukanlah itu yang menentukan, bukan itu yang menentukan kemenangan. Sama dengan penyembuhan penyakit. Sebenarnya penyembuhan penyakit itu adalah sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikatakan karena usaha kita, tidak. Tetapi kita diperintahkan untuk berusaha, tapi jangan fahami karena usaha kita. Apa sebab? Sebab di sana ada orang yang berusaha maksimal dalam menyembuhkan penyakit, tapi tak sembuh. Nah, kalaulah karena usaha kita, nanti kecewa nanti. Oh, saya sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi tak sembuh juga. Saya sudah berusaha berperang dengan peralatan perang yang canggih, dengan ramainya tentara yang dilatih, tapi tak menang juga. Nanti akan kecewa. Tetapi kalau memahami bahwasanya kemenangan itu adalah pemberian dari Allah, maka tidak akan kecewa dan tidak akan pernah bersedih hati, apalagi putus asa, meskipun dengan jumlah yang sedikit. Tapi itu tidak difahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman yakin sepenuhnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, yukhfuna kul innal amra kullahu lillah. Nah, persangkaan mereka yang berdasarkan kebodohan tanpa pengetahuan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, bahwasanya sesungguhnya urusan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Urusan apa? Urusan keputusan untuk pergi berperang itu adalah milik Allah sebenarnya. Kedua, urusan kemenangan itu adalah milik Allah sepenuhnya. Kita ini hanya yang berusaha saja, dan usaha kita itu bukanlah yang menentukan kemenangan. Ini kita ulang sekali lagi supaya mantap perkara akidah ini. Begitu juga dengan ilmu ini. Ilmu yang kita dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk menuntut ilmu. Ada orang yang tidak menuntut ilmu, tak ada berusaha, tapi dapat ilmu. Seperti siapa? Nabi Adam alaihissalam dahulu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam tak menuntut ilmu, tiba-tiba saja dapat ilmu, yaitu mengetahui semua nama-nama di dalam surga. Allah beritahukan kepada Nabi Adam langsung tanpa berusaha. Atau seperti Khidir, nah, dapat ilmu banyak, lebih banyak dari yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi bukan bermakna tidak berusaha menuntut ilmu. Begitu juga lah dalam ayat ini. Katakanlah sesungguhnya urusan itu semuanya adalah milik Allah. Menerangkan bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang semestinya diperhatikan. Jangan sampai meninggalkan Allah. Malangnya orang-orang munafik itu meninggalkan keberadaan Allah, seakan-akan mereka yang menguruskan diri mereka sendiri, mereka yang menjalankan diri mereka sendiri. Tidak. Kemudian lebih buruk lagi adalah mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya mereka keluarkan sesama mereka. Tidak pula di hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah mereka menyembunyikannya, tetapi sesama mereka ini sesama siapa? Sama orang-orang munafik. Mereka mengatakan kepada sesama mereka yang tidak dikatakan kepada Rasulullah, yaitu yukhfuna fi anfusihim. Mereka menyembunyikan perkataan pada diri mereka, mala yubduna lak, apa-apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu. Apa bentuk perkataan tersebut? Perkataan berikutnya, yaquluna law kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna. Ini diantaranya, yaitu seandainya kita diberi untuk berpendapat dan pendapat kita diterima, yaitu kita tidak keluar Madinah, tidak akan mungkin kita terbunuh dalam perang ini, karena kita tidak sampai ke Uhud ini. Jadi yang meninggal di Uhud ini adalah karena Rasulullah yang bertanggung jawab dengan para sahabat yang meminta Rasulullah untuk pergi ke Uhud. Nah, inilah dia. Karena mereka meminta kita untuk pergi ke Uhud, kemudian ada yang terbunuh di Uhud, bermakna yang bertanggung jawab bukan kami. Karena kami berpendapat
tidak pergi keluar dari Madinah. Jadi mereka nampaknya dengan perkataan kepada sesama mereka itu adalah ingin membebaskan diri mereka sebagai penyebab kepada kekalahan dalam perang Uhud. Padahal sebenarnya mereka itulah sebagai penyebab kekalahan. Itu biasa, orang-orang munafik biasa. Mereka yang salah tapi dilemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Sampai hari ini seperti itu. Ini bukan salah saya ini, salah orang lain ini, salah bawahan saya. Bawahannya pula, mana pula bawahan itu mau melakukannya kalau tanpa arahan dari atasan. Ini contoh mudah lah. Itu sifat-sifat munafik, yaitu melepaskan diri. Padahal mereka yang melakukan kesalahan, tetapi melemparkan kesalahan itu kepada orang lain, kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Maka Allah pun memberikan bantahan. Kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan berikut ini. Nah, perkataan berikutnya adalah lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Sekiranya, nah ayat ini berbentuk andaian, andaikan. Tetapi andaian ini tidaklah yang berlaku dalam perang Uhud, yaitu andaikan tidak susunan kata yang lebih mudah. Andaikan kematian itu telah ditetapkan di Uhud, kemudian tidak terjadi perang Uhud, kemudian kalau memang kematian mereka itu adalah di Uhud, niscaya mereka akan keluar dari rumah mereka, pergi ke Uhud, tiba-tiba di sana hanya jumpa 2-3 orang saja dari musuh, kemudian musuh yang 2-3 orang itu membunuh mereka. Bukan dengan perang yang besar. Kalau ini kan perang besar, 1000 melawan 3000. Andaikan mereka itu telah ditetapkan kematian mereka di Uhud, niscaya mereka sendiri yang akan pergi ke Uhud. Jadi jangan mereka mengatakan bahwasanya karena Rasulullah lah kemudian kita meninggal dunia, mati, gugur di Uhud ini, karena Rasulullah yang memerintahkan kita dan sebahagian para sahabat untuk datang ke Uhud ini. Bermakna mereka meletakkannya kepada Rasulullah. Tidak, mestinya fahami bahwasanya semua yang berlaku itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semua berlaku dengan takdir, mestinya fahami kalau yang menetapkan takdir itu adalah yang maha bijaksana, pasti di sebalik yang berlaku dalam perang Uhud itu ada hikmah di sebaliknya. Jangan menyalahkan orang lain. Contoh mudahlah, umpamanya anak kita umpamanya dibawa oleh kawannya yang bawa dia untuk pergi mandi ke satu kolam renang umpamanya, atau ke sungai, kemudian hanyutlah umpamanya anak kita itu. Apakah kita salahkan anak itu? Kalau tidaklah, umpama kita buat andaian, kalau tidaklah karena kamu yang bawa, niscaya anak saya masih hidup. Boleh kita mengatakan demikian? Tidak boleh. Andaikan saja kalau memang kematiannya itu di kolam itu atau di sungai itu, tanpa ada orang yang mengajaknya pun, dia akan keluar rumah, kemudian dia akan pergi ke sungai, kemudian dia mandi, kemudian dia pun meninggal di situ. Maka jangan letakkan pada orang. Apa-apa yang berlaku itu letakkan dia pada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pula menyalahkan takdir. Itu pembahasan lain pula. Lalu untuk apa Allah takdirkan kekalahan dalam perang Uhud itu? Allah menyebutkan dua. Pertama adalah untuk menguji mana orang yang ikhlas dari kalangan umat Islam yang pergi perang, mana yang tidak. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Mengapa Allah gunakan kata sudurikum? Sudur dada. Nanti Allah gunakan kata qulubikum, hati. Ada dada, ada hati. Hati itu di mana letaknya? Di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub.
Walakin ta'mal qulub, akan tetapi yang buta itu adalah hati. Hati yang di mana letaknya? Allati fis sudur, yaitu yang berada di dalam dada. Jadi hati itu di dalam dada. Nah, kata dada, kata hati disebut dalam ayat ini. Pertama kata dada disebut. Nah, dada. Dada ini dari kata saudara. Saudara maknanya tempat terbit. Tempat terbit. Kita ini mau melakukan apa saja, tempat terbitnya adalah dari hati. Saya mau ke masjid, dari sini dahulu. Kalau di sini ni mau ke masjid, sampailah ke masjid. Kalau di dalam hati itu tak ada mau ke masjid, tak akan sampai ke masjid. Meskipun rumahnya di tepi masjid. Karena tempat terbit adalah dari hati. Nah, biasanya manusia itu menyembunyikan itu di tempat terbitnya itu, supaya dia tak terbit, tidak keluar, maka dia sembunyikan di dalam dada. Yang disembunyikan dalam dada itu oleh orang yang tidak ikhlas, yaitu seakan-akan dia pergi berperang itu karena Allah. Dia sembunyikan dalam dadanya. Allah bongkar, tidak, dia ini tidak berjuang karena Allah, ini karena harta rampasan perang. Nah, yang berlaku dalam perang Uhud itu untuk menampakkan ini dia yang mengejar harta rampasan perang, yaitu meninggalkan tempat berperang kemudian dia mengambilnya. Padahal Rasulullah sudah jelas-jelas melarangnya. Dia melakukan juga. Nampak sudah apa yang tersimpan di dalam dada. Itu makna waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Kemudian Allah mensucikan hati orang-orang beriman. Apa yang ada dalam hati orang-orang beriman? Nah, kalau disebut hati, bermakna di situ adalah di dalamnya ada iman, ada hawa nafsu. Seandainya keinginan iman itu yang diikuti, maka hati itu menjadi terang. Seandainya keinginan hawa nafsu itu yang diikuti, kemudian melakukan kesalahan, maka di atas hati itu ada bintik hitam. Besar kesalahan, besar bintik hitam. Banyak kesalahan, banyak bintik hitam. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, maknanya adalah apabila berkaitan dengan orang-orang yang beriman, yang ikhlas, kemudian mereka terluka, mereka terbunuh, maka hati mereka itu apabila dia terang, tak ada lagi dosa, menjadi lebih terang. Apabila ada dosa, bintik-bintik hitam, dia akan menjadi bersih. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Jadi ada tujuan tentang apa yang terjadi dalam perang Uhud, ada. Meskipun dalam pandangan mata tidak elok, tidak bagus, tidak kita sukai, tetapi ia adalah juga baik, yaitu memisahkan mana yang padi, mana yang atah. Apa nih padi atah ini? Nah, mana yang sebenarnya padi yang isinya beras di dalam, mana yang sebenarnya atah. Nampak saja padi, tapi rupanya dalam kosong. Bagaimana caranya mengetahui mana yang padi, mana yang atah? Ditampih dia atau dijatuhkan dia, kemudian nanti di kemuka dia apakan kepada angin yang bertiup. Nanti angin itulah nanti yang akan meniup. Apabila berisi maka jatuhnya dekat. Apabila tidak berisi maka jatuhnya lebih jauh. Ini orang yang di kampung tahulah perkara ini. Orang kota ini menganga saja dia tak tahu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk mensucikan apa yang ada dalam hatimu. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dadamu. Kembali ditutup dengan kata dada. Tadi dada, kemudian hati, kemudian kembali lagi dada, sebab kata dada di sini meliputi yang disembunyikan dan juga meliputi hati yang ada di dalamnya. Maka kembali digunakan kata dada, sehingga nampak dia tercakupi dengan kata dada tersebut apa yang disembunyikan, dan juga tercakupi juga yaitu berkaitan dengan hati-hati yang bersih ataupun hati yang kotor. Yang bersih terang menjadi lebih terang lagi dengan ujian-ujian iman, kemudian yang kotor akan dapat dibersihkan. Mudah-mudahan melalui ayat yang agung dan mulia ini kita mendapatkan pengajaran bahwasanya umat Islam itu ada dua kelompok. Mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam kelompok
yang membuktikan keimanan, yang ikhlas berjuang dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.